Tsummal ulumu thalathatun. Kemudian bermula ilmu itu 3. Diikut diceritakan tentang kelebihan ilmu. Kemudian ilmu nalih macam. Yang pertama aqliyun mahdun, ilmu akal semata-mata. La yahussu syar'u alih, hana gedorong oleh syarak dia adanya ilmu, dan hana geanjurkan, hana getuntut kepadanya ilmu. Hadina ilmu yang ilmu akal tu hana ruh syarak di tinan, artinya tidak ada dalil syar'i, dan hana anjuran dalil kegeyu. Pertama dalil ke ilmu yang hana, kebenaran jih, dan anjuran pun hana. Contoh lagi ilmu hisab, hana thayu dan hana dalil syar'i. Satu masa dua dah hadis dah ayat. Yang akli semata-mata ini. Yang ilmu hisab. Yang kedua ilmu handasah, semacam ilmu teknis. Wan nujum dan ilmu nujum, tentang posisi bintang, yang tu bintang kala, tu bintang limpuan. Olehnya Matauro berada pada zodiak kala, putra manaji, yang hana anjuran syarak dan hana dalil syar'i, yang akal semata-mata. Dan amsalnya dan lain-lain ilmu minal ulumi, daripada segala ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang hana dalil pada syarak. Fahya, maka dianya ilmu yang akal semata-mata. Baina dununin kazibah la thiqata bih, ilmunya berada di antara dhan yang sulit, yang tidak ada sikah dengannya ilmu. Hana yang jid tamat, pu betul pu salah. Karena hana pembuktian ji sebahagiannya baina. Jadi ilmu yang akal semata-mata antara dhan yang hasil ji sulit, yang tidak ada sikah dengannya, dan sesungguh sebahagian dhan itu dosa. Di antara dhan yang dosa. Jadi ketika tamruno ilmunya yang hasil daripada ilmunya hanya dhan, kadang termasuk ada yang dosa bagi. Walaupun kon mandum dosa, tetapi ilmunya sebahagian ji hanya dhan dan bahkan sulit, yang hanjir tamat. Dan sesungguh sebahagian dhan itu dosa. Dan yang kedua, di antara ilmu yang benar, sebahagian itu memang benar, tapi la manfaatalaha, tidak ada manfaat baginya ilmu. Yang kedua, dua macam. Yang pertama, ilmunya menghasilkan dhan yang sulit, yang hanjir tamat. Yang kedua, antara ilmu yang benar tapi manfaatnya tidak ada. Tengok hana peti hana manfaat. Sebab saya tibik je dah, nah lamar saja. Tuan jarah hana manfaat. Tapi kelima tadi tergedi pih ilmunya betul, tidak ada manfaatnya. Kemudian wa na'udzubillah min ilmin la yanfa'. Tanya berlindung dengan Allah daripada ilmu yang hana manfaat. Malah ada karat mita. Nyuku-cuku he ka kan. Letak ka senjata makan tuan juga katanya. Pun Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Yan wate la masjid.
Amin ramai-ramai. Terbiat dari hinan nyoranya pulang pelajaran yang akan datang mong. Oh nyo pelajaran fisika. Ide puno naudzubillah min ilmin la yanfa. Alihnya tamong secara sengaja jak murno ilmin la yanfa-nya. Aku mah ada. Ya lagi doa wa ahlikil kafarata wa zalimin. Rod zalim. Akan dapat buhrod. Nyo menanci leuh tam melindung ide ilmu hana faat lian damita. Yang salah tu. Salah doa pu salah mita. Oh minan. Walaisatil manfaah ya syahawatul hadirah. Dan tidaklah yang dimaksud dengan manfaat kepegah benar ilmunya tidak ada manfaat. Kon makna ji syahwat yang zahir. Kon syahwat keinginan nafsu kedanyo yang hadir yang tercapai hina dunia kon menyonya nah. Hai ketika na ijilme, na ijazah, na kerja, na peng, kana poda baju. Nyan menyo manfaat duniawi na. Yang kenyan menyo bahasa Mu'adali syahwat hadirah gekeun. Jadi manfaat ji hanya untuk putruk syahwat hadirah yang hadir hino di dunia. Jadi manfaat yang untuknya nah, tapi yang tak pegah gunakan ilmunya hana manfaat, konyan kon manfaatnya. You know lagi tak pegah deh pu bak kai hana mubo hana manfaat. Man mentumpu merelui kan jeut. Nah orang lewat je view hina tiat konyan maksud. Makna ji hana mubo sedangkan maksud secara umum bak kai adalah keboh kai. Maknanya karai bak kai hanai memboh lam kan takoh mentang mesti bau. Karai hanai memboh koh di mentang hana manfaat. Be bah ge tuhai le gerih 60 tahun bak ji kerja dak pelah tu. Dia dak pakai kala rumah. Man haruskah tak pelihara bak kai 50 tahun bau 50 tahun hana tujuan ke bau sakai. Yang menyo dayak belo bau tuha bak ge yang hana memboh le padum sakai. Daripada tak pelihara ada dro 50 tahun untuk jeut ke bau tuha. Mengajak ke aliran rangkang belang. Jadi rugo tanah lagi nyan. Yang menanti kon hana manfaat nah, tapi memang untuk manfaat duniawi tak murno ilmu mutun-tun. Tujuan hanya untuk dandang mati itu sagai rugomu. Yang kejit menyo syahwat yang zahir, yang hadir ganggap hana manfaat. Jadi yang terpegah menekan hana bermanfaat, tidaklah manfaat itu syahwat yang hadir dan nikmat yang mewah. Fainaha faniyah dasirah. Karena sesungguh nikmatnya fana memandumnya lagi yang dasir. Pura makna ji awal kali menumpuk tiga. Nah likun hana. Binasa. Berarti taban lagi fana aja nah. Jadi nikmat yang laginya fana kemudian binasa. Jadi hana nyoka berjiwa besar. Sesuatu yang fana walau ratusan tahun hana kira nali. Biasa orang beralih daripada tanaman muda ke tanaman tuha. Menyo tanaman muda siga panen abih bak-bak je juinan hanjir kebut li. Menyo bak sawit napu dah panen sabi-sabi. Jadi beralih dari tanaman muda kepada tanaman tuha yang panen je berulang kali. Pada 20 tahun, leher 20 tahun. Nyo jangankan leher 20 tahun, leher 20 tahun hana kirali. Karena nyo ka berjiwa lebih besar daripada nyan lom. Yang na anggap manfaat balin naf'u tetapi bermula manfaat itu pahala nanggro akhirat. Nyan baru kira manfaat. Yang hana habis li. Begitu tak mulai cok manfaat hana berakhir li. Nyan baru kira manfaat. Sedangkan selama manfaatnya di dunia jangankan leher 20 tahun, leher 20 tahun hana kira. Fana. Jadi fananya naju yang kebruk nikmatnya. Agar fana. Oh nyo trip mau dapat ada trip di fana di pokok ji. Hana kira. Maka engkau rayu tak jiwa kah? Menyo politik kan li politik lokal yang ka internasional. Jadi partai politik dunia kata mat. Menguasai dunia target. Nya untuk dunia KB. Tapi menyo untuk rayu jelam akhirat hana li fikir ke dunia. Dan lagi
Orang wateka gepikir ke sesuatu yang lebih tinggi, maka agak anggap remeh yang di bawahnya. Orang menyuka target belum motor Honda hanali dalam pikiran. Tinggal Honda ada pakai publo siap. Nah Honda laga, kenyang galak dengan belum motor. Tapagah tu nyan hanti peng dunan pay pulau Honda. Tak pulau. Dengar le orang pulau Honda, Honda agak pulau. Idanya udah kerja tapi peng untuk pulau Honda. Karena Honda pulau, karugo. Nyan keun orang yang pikiran ke Honda. Mam orang pikiran ke motor, benar enggak fikir pulau Honda yang lom. Narugo baju, kakak rugo ke deh. Pagah le orang lom nyan cuman hanti peng baju tu ramban telok Jepang le, telok Jepang baju cit. Pokoknya motor tercapai. Jadi ubud memendum nikmat yang di bawahnya ketika katanya mentargetkan nikmat raya. Yang kejut bagi orang yang ka fokus pikiran ke akhirat, dunianya hanali dalam perhitungan. Sehingga apapun buat yang tak buat, apabila manfaat di dunia hana kira manfaat yang benar. Jadi tidak adalah manfaat itu syahwat yang hadir, tetapi manfaat adalah pahala akhiratnya tagai. Yang kenyang yang dalam doa tapi ilmen la yanfa fil akhirah. Jadi ya Allah kamu melindung daripada ilmu yang hana manfaat untuk akhirat. Nyan taboh akli semata-mata. Yang kedua wa naqliyun mahdun. Ilmu nakli semata-mata. Hana ruh akal. Lagi contoh hadis, tafsir. Nyan mafai tak kai? Perli hadis. Cok kitab hadis dua sago masjid apa yang kau de padum ka be kata tu padum ka dua tu ler tu. Jadi hana payah semiki. Hana payah semiki menjung untuk ilmu yang nakli, ilmu hadis dan ilmu tafsir. Wal khatbu fi amsalihha yasir. Dan bermula urusan pada model-modelnya itu mudah. Nyan gampang. Karena hana payah cupit-cupit ule. Menyoyang dia tu habuno, nyan tegan ule saja. Temikir saja. Nyo hana temikir yang becut. Karena tugas mafai tagai. Pakan kepegah urusan bak masalah ilmiah mudah karena sama pada istiqlal dengannya ulum oleh urubut dan ururaya. Ada anemian ururaya sama, pura sama, menyepelajir cok mafai purman. Buat kat hari tak perlejigat kan dah fikir dah mapai ti. Yo na hadis tabo, ci dengar begot alenya apai. Jadi saban. Maka ji hana mengsangkut ngan orang yang berkasib god ule hana. Karena kekuatan hafalan memada pada nakal. Maka tidak ada padanya nakal itu ruang masuk bagi akal. Hana pat among akal kenan. Jadi ada bertegar tak semikir, kekuatan semikir dan tegar tak tapi hana fungsi. Karena yang perlu hanya kekuatan hafizah, menghafal. Kedua, fa asraful ulum, maka bermula semulia-mulia ilmu mazadu wija fihil aqlu was-sam'u. Barang adapun ilmu yang dikombinasikan padanya ilmu akan akal dan sama dan dimusahabahkan padanya akan pikiran dan syara. Nyan yang mulia adat. Jadi menggabungkan antara akli dengan nakli. Ilmunya menggunakan dalil syar'i memandung, tidak mengabaikan ayat dan hadis, dan ilmunya dengan mentasarufkan akal sekuat tenaga. Jadi akal pakai, nakal pakai. Menyaurung pakai akai lepas menan-mentang, hana hubungan dengan agama. Nyanti hana kira ilmu. Menyo yang kedua nakal semata-mata. Ketika diiskal legok pecut kamu mang tu. Karagu tu le. Menyo nak begah le Nabi tapi minta riwayat nah wadai diiskal kamu mang tu. Lagi orang po iskal puranyan. Umi hertua anu kadilan nas. Nyona hadisnya ke Nabi man sebruknya nak kai Nabi kabru akai agar nam perang. Ka kemenan. Jadi nyan akli semata-mata adapun nakli semata-mata. Jadi yang haya dadat, yang lengkap dadat adalah yang dikombinasikan antara akal dan sama. Uzduwijanya dari kata-kata zaujah mukawin, zaujun mukawin. Ilmu yang dalam ilmunya kawin antara akal dan sama.
dan dimusahabahkan padanya akan pikiran dan syara'. Katoh teman ilmenya wa ilmul fiqhi, dan bermula ilmu fiqh dan usulnya fiqh itu daripada ini pihak. Nyo yang berlepegah yang tak beknyo ilmu usul fiqh, dan ilmunya ilmu yang sangat mulia karena di dalam ilmunya dikombinasikan antara akal dan nakal. Fa innahu ya'khudhu min safwi syar'i, maka sesungguhnya ilmu mengambil ia daripada kemurnian syarak dan akal akan jalan yang lurus. Jadi menemukan jalan yang lurus dengan mengkombinasikan antara syar'i dan akli. Jadi tanya tak berpedoman kepada dalil syar'i, tetapi dalil syar'i yang jikap liakai kibanjara dah temiki menan dalil yang dikehendaki hukum laginya dan ngon akal cocok. Dan memang cocok, cuman bagi orang yang hana gepelajari akal, hana gerasakan bahawa hukumnya sangat masuk akal, hana terasa karena hana pakai dalil akli. Maka gabung antara syara' dengan akal, ilmu fiqah laginyan, ilmu usul laginyan. Fala huwa, maka tidak dianya ilmu itu tasarruh dengan semata-mata akal, dengan segera-gera hana gerumpuk akannya li syara' dengan kabul. Maka tidak dianya ilmu itu tasarruh dengan semata-mata akal tok dengan segera-gera hana dirumpuk li syara' dengan kabul. Jadi hana dalil syar'i yang mendalalahkan kepada kebenarannya, tujuan sesuai dengan syara' hana. Wala huwa mabniyun, dan tidak dianya ilmu terbina dari semata-mata taklid yang hana ditunjuk baginya kebenarannya oleh akal dengan perkuat dan berbetui. Jadi hana saling mendukung. Yang jadi masalah sedangkan di antara dalil syar'i kena yang takwil. Tapi hana ada pakai akal ke berpedoman lagi-lagi mandum. Anda akhirnya terbentur dengan dalil yang lain, kamu mang. Jadi makanya baru lebih kuat apabila tak kombinasikan dengan dalil akli. Jadi dalalah dalil syar'i diperkuat li akal maka lebih kong. Ada tak isbatkan hukumnya ke orang yang ragu-ragu ke syara', tapi payah diterima. Gara-gara tak pakai dalil akli. Jadi kadang-kadang ada fikah laginya. Bahkan dalam hukum fikah na ilat hukum. Ilatnya kan untuk menampakkan logika ji. Alasan gelarangnya pakon, gelarang arak pakon. Oh karena memabukkan, mabuknya adalah merusakkan akal. Sedangkan katanya perlu jaga akal begot. Oh cocok ti laginya nyamanan. Jadi makanya yang paling kuat ilmu ketika dikombinasikan antara syar'i dengan akli. Yang kenyan yang kelih yaitu yang dikombinasikan antara akal dengan syara'. Wajli ajli syarafi ilmi fiqhi, dan karena kemuliaan ilmu fiqh dan dengan sebabnya mulia ilmu fiqh nepu sempurna oleh Allah Ta'ala akan dawai makhluk di atas tuntutnya fiqh. Makanya ramai orang yang galak belajar fiqh. Jarang orang belajar tauhid, jarang orang belajar tasawuf, rata-rata orang belajar fikah mentang-mentang menan. Bahkan na yang kepiyo tauhid, dia kata berbuat tauhid yang tegahnya tauhid nah. Jadi baik tak ada pegah-pegah mana gede, berfikah dia tanya. Masalah iman hadap betul humile. Jadi orang memang galak dah belajar ilmu fikah. Yang ke gara-gara gampungan duanya ataupun gara-gara kemuliaan puno. Gara-gara kemuliaan yang nambah fikah maka galak orang. Wa kana ulama ubihi, dan adalah ulama orang yang malim dengannya ilmu fikah. Arfa'ul ulama makanan. Itu setinggi-tinggi ulama nisbah tempat posisi. Jadi beda posisi ulama fikah lebih tinggi dalam dada orang daripada ulama lain.
wa ajalluhum wa ajallahum sya'nan, dan seraik-raik mereka itu ulama nisbah sya'an, dan sebanyak-banyak mereka itu nisbah pengikut dan penolong. Oleh karenanya fataqadani fi amfawati syababi, maka dihukum akan lun pada masa muda lun, manakala lun kalon ikhtisas ini ilmu dengan faedah agama dan dunia, pahala akhirat dan ula dunia, bahawa lun pergunakan kepadanya daripada masa umur sadran nisbah puan terdepan ataupun jid agaknya, dan bahawa lun khusus dengannya daripada kehidupan yang jeroh nisbah kadar. Jadi buno menyertai antara ulama fikah dengan ulama tauhid di dalam dada masyarakat lebih mulia ilmu fikah, dan orang yang sering enggak merompok dengan ulama fikah kan ulama tauhid, sehingga pengikut lebih ramai, pembantu lebih ramai, orang sedekah lebih ramai sih. Yang kenyan yang buah sawabal akhirah wal ula, pahala akhirat dan ula, faedah agama dan dunia. Jadi menyertanya belajar fikah dari dunia merompok faedah terus akhirat. Ahli berai, tiaga berai, boh berai belum persen kah? Nyan menyo tak kira kenan. Jadi kemudian segi imbalan yang terempok lagi nyanci dunia akhirat. Nah, maka pada masa muda lun kini muadali lun pergunakan wate lun untuk ilmu fikah. Hasanah tu maka lun karang akan beberapa kitab yang banyak pada furu' fikah dan usulnya fikah. Jadi masa genyan mantau muda le karang kitab tentang ilmu fikah baik furu' maupun asal. Kemudian dudo baru akbal tu ba'dah lun hadap sesudahnya di atas ilmu jalan akhirah. Yang ke ilmu tasawuf. Jadi dudo Imam Ghazali baru belajar ilmu tasawuf. Dan ilmu mengetahui rahasia agama yang batin. Maka lun karang padanya ilmu akan beberapa kitab yang basit, kitab rayu lagi contoh kitab Ihya Ulumuddin, dan kitab yang wajiz lagi kitab Jawahirul Quran, dan kitab yang wasit pertengahan lagi kitab Puang Kaimiyatus Sa'adah. Jadi dalam bidang tasawuf na leboh tingkatan kitab Imam Ghazali, kitab raya, kitab ubud dan kitab pertengahan. Kemudian saqani qadarullah, kemudian dihalau lun li qadarullah taala kepada kembali lom tadris dan memberi faedah. Nyan wate nyan buno hana permen ke urang lian, hana ketemu berat, hana mengajar kagak petimang mandang jalan akhirat. Dudo kadar Allah menghalau Imam Ghazali untuk kembali lom mengajar dan memberi faedah kepada orang. Maka faktarha alayya taifatun min muhasili ilmil fiqhi, maka menyarankan di atas lun oleh sebuah kelompok daripada orang yang penghasil ilmu fiqah akan karangan pada usul fiqh. Ya benar. Jadi pada hari nyan ada yang gekarang masa muda Imam Ghazali fiqah dan usul. Wateka di usia katuha nyan ka getulis tasawuf gerau anali fikih ke fikah. Tapi dudo ka kembali lom kepada mengajar. Akhirnya orang disarankan giu karang ilmu usul fiqh. Usarriful inayah fihi, yang lun tasarruhkan akan inayah padanya usul fiqh kepada talfiq, mengkombinasikan antara tartib dan tahqiq. Jadi gegabung sistem jihinan, sistem tartib dan tahqiq. Maksudnya fon ge pegat tertib ilmu, gejelaskan aso ilmu dari fon sampai habis, ente baru ge tahqiq, baru ge peloh satu persatu. Karena menyo langsung peloh semacam hana moho arah beut. Orang mengambang kadang-kadang. Hana mupu lawan tujuan, hana moho sasaran. Sebab menyawat tajak dengan Honda kan.
Pada anak mohon sasaran cok lengku hai dah jali. Kaji ino raja kopi juga je itu baik mentang. Tapi mi mohon sasaran dak bireun hana upu tu naji. To bireun nyan. Tiap baju tancap kah dia agak teruk bireun tapi menyaja hana mohon ho raja ile. Hai hom raja aja aju bukan raja itu baik mentang. Hai li bosan. Nyo menanti beut gaju ile. Tu mohon geroi nan nyam bosan. Tapi jelaskan ini putra so kitabnya. Putra yang akan kebahas lehnya pulom leh kana rangkuman nyimandum bere. Yang yang maksud dengan tertib. Jadi bentuk kitabnya Nabi Muadzali ke kombinasi antara tertib dan tahqiq. Wailat tawasud dan long tasaruhkan inayah kepada membuat pertengahan di antara ikhlal dan imlal. Ikhlal hana habis pegah cedera. Nyo hana jihana. Imlal habis pegah upayana nyampi bosan cit. Jadi gepegat kitabnya han sampai tinggai pembahasan dan han sampai bosan. Artinya kon kitab yang terlalu ubud dan kon kitab yang terlalu rayu. Tapi tanya di akhir hayat baru dah beun. Ada minyak lagi nyo 6 menit dah 5 ngempah dah beun. Bainal ikhlal wal imlal. Ikhlal nyan tabut baba glah le deh le. Nya dah hana lengkap that home le pengenalan dah bunan. Makaji ikhlal cedera artinya hanabi. Kemudian di pertengahan tabut kitab yang lagi nyo. Olnyan di akhir-akhir lagi nyo dekat tuha dia nyo. Baru tabut kitab yang panjang-panjang. Nyatanya baru tabut nyo kakemenan. Ala wajihin di atas sabah wajah yang ukur ia pada bentuk menyatakan dari segi bentuk kitab ukuran ji duna kitabi di bawah kitab Tahzibul Usul menyata banding dengan Tahzibul Usul nyo lebih ubud karena condrongnya Tahzibul Usul kepada istiqsa dan istiqsar ide kupabe puyang na gebahas mandum kupayang nyo hana lagi nyan dan kitabnya di atas kitab Al-Mankhul karena condrongnya kepada ijad dan ikhtisar je cenderung kepada ringkas jadi kitabnya lebih ubud jadi yang saboh condrong kepada ikhtisar yang coboh condrong kepada panjang kepegatlah kitab at tengahnya nyan permintaan daripada taifah sekelompok orang yang sedang mentahsilkan ilmu fiqh fajabtuhu mila dalika maka long terima akan mereka itu taifah kepada demikian permintaan hal keadaan lun lakai tulung dengan Allah dan lum bersahabat padanya kitab di antara tertib dan tahqiq. Jadi banduana lagi buno na tertib na tahqiq. Bermula tertib tujuan je untuk hafai. Tertib untuk tahafai. Jadi tahafai tertib nyan menteng surah tak au ke gede. Jadi sehingga hana hedat bak tahafai kitab usul tetapi dari segi penjelasan lengkap sih. Yang ke duduk ke tahqiq, duduk ke pelau. Jadi bentuk kitabnya lagi bentuk antara matan dengan syarah. Cuman menyo biasa ji matan dengan syarah kagak lawak. Ka menyatu. Menyonyo gepisah. Bak awai semacam lagi matan, ringkasan atau kitab. Karap lagi daftar isi. Tapi nyan cuman untuk pegat halaman ji menyonyokon asal kitab hubungan asal kitab pon pu ngempu hubungan nyongonyo hubungan ji nyamanan bermula tertib itu untuk hafalan dan tahqiq untuk faham ma'ani fala manduhah li ahdihi ma'ani sani maka tidak ada jalan keluar bagi salah satu keduanya daripada yang lain artinya hanapat da pemada taput sip ngon tertib tau hana tahqiq han jelas ma'ani taput sip dengan penjelasan ma'ani tau hana tertib hai dafai menyamanan payah gegabung bandua pada awal kitab untuk telepon tertib olehnya baru gelanjutkan dengan tahqiq fasannaftuhu maka ulun karang akannya kitab wa ataitu fihi dan lun pendatang padanya kitab dengan tertib yang latif yang ubud tetapi ajib yattali'un nadir fi awali wahlatin ala jami'i maqasidi hadzal ilmi yang dapat melihat
oleh Nadir orang yang kitabnya pada awal perkara dia ada sekalian makasid ini ilmu. Jadi baru phone tabet ente katanya akan dapat melihat asal kitabnya sampai tamat putra kena pegah tu. Jadi kad terpantau mandum kedai. Wa yufiduhul ihtiwa ala jami'i masarihin nadhari fih, dan memberi faedah ianya awal kitab akannya nadhir akan meliputi di atas sekalian masrah nadhar, lapangan tempat main nadhar padanya kitab. Jadi yang akan tak bahas, yang akan tak semikir kedai hukum itu akan jelas. Fakullu ilmin, maka bermula di tiap ilmu yang hana dikuasai li talib pada ibtidak nazarnya di atas majamiknya ilmu dan mabadinya ilmu, maka hana loba baginya talib pada kemenangan dengan rahasianya dan dengan pemakasidnya. Jadi orang menyobak phone membahas ilmu hana muho sasaran ujung nyo yang le gagal. Jadi setiap saboh ilmu yang dah bubut yang di sinan mencerminkan ujung ilmu gede. Baru galak orang. Dan waktu berpindah dari saboh bab ke saboh bab itu nyampe mufhum sid. Nyo kadang-kadang anak min adanya ada bak tak buat nahu kan. Menyuhana muhaujung beosi di mapai. Mamaya dah buat jarumiyah telepon. Al kalamu wal lafzul murakabun mufidu bil ni jadi nya keun kalam. Jadi anak min kan maksudnya putra kalamnya pakon pum daleh kalam jangan tanya. Yang sampai budak depu kalamnya pakon. Yang cukup jai sebenarnya pertanyaannya dalam jiwa nak min ada buat. Tapi hana ada jawab. Maka ji bosan. Jadi yang gerji nyo dak nak buat nahu ka puturi nahu le begot nahunya putra. Leh kamu faham makna nahu na ilmu nahunya kamu faham olehnya dari pengertiannya untuk tamong dalam pembahasan ji ke bangkaitan. Pupuatra bab yang dalam nahu dan terhubungan dengan pengertian nahu ngan ta'rif yang kali ada pegah puno. Jadi bumuho lagi nyan han bosan dibuat. Tapi menyo langsung ngaju dalam pembahasan uram ujung hana mupu al kalamu maju lagi hana pujab lagi na sabo rekaman lu orang pegah sebenarnya kalamnya dalam nahu hana perle. Cuman karena kamu lagi nyan kakemenan aju, jadi di awal dia pembahasan kalamile. Menyelungkun kon nyan sangat penting. Karena tanya dua boh ilmu dasar yang tak buatnya nahu ngan saraf. Ilmu saraf, ilmu pengenalan kalimat, dan ilmu nahu pengenalan kalam itu terkib kalimat. Maka di dalam nahu perle geputuri kalam, dalam sarah perle geputuri kalimat. Maka mentarifkan kalam dalam ilmu nahu memang asal dari ilmu nahunya. Cuman yang ke bahana tapu-tapu bahana mi cuman tarikh kalam sagai. Jadi yang geken kalamnya lafzul murakabul mufidu bil wadhi yang kenyan. Yo jerah ne mi lai beut. Nanti begalo mana tu putra le. Yo hana mau hujung. Pada kawasan nak mi buat gaju le. Ya. Sayang berjalan nak mi nak. Jadi pegah bumbu peduk-peduk le. Maka ji lon pegah sistem terakhirnya hana lilum buka kitab. Kita buka kitab mandung kita Arab kan. Pada dapat phone bermula le. Al-kalamu bi bermula kalam, al-awamilu bi bermula segala amil. Bermula tai depu, langampung hana bahasa bermula. Segala amil bi tai depu. Di dalam nahu bi tai depu. Tertuh beri depu tiga.
Kencing jera namanya. Padahal amelnya adalah satu kalimat. Kalimat beda depu. Karena bahasa awak kula kata satu kalimat yang mempengaruhi barih untuk kalimat yang lain. Hana depu je. Barih benda bayang aja ada tarik ngeru ya kenyo. Adapun cara unji baju tu barih fikir ju patah rumahnya dek nyantok sagai. Hadis hana yang kesimpulan. Sedangkan amel itu amel rafa bitai itu puah. Jadi mendapat bulu dah ju. Jadi rafanya yang kehukum je. Jadi mengambang, trip dah mengambangnya. Untuk otak kau jujung, tang benar sama kesud. Ya, padahal ada dikira pun kon berjelas dah pegah, dan ini memang ada berat. Yang kenyan, nyawa dah berat lagi nyawa walaupun yang tengah dah berusul, tapi yang tengah geperno yang cok pelajaran ini. Jadi tertib dan tahqiqnya perlu. Tertib adalah bentuk asal pembahasan yang akan dabegah dan hubungan dengan musamma ilmiah. Jadi teh yang kekenahu dan kalam nyan potra atau hubungan dengan nahu onyan sampai na amel pakon amel nyan potra sampai je kena rafa nasab nyan potra nyan pengenalan kalimatnya nilai. Jadi ketika dasar jitu puah onyan ada tatamong dalam pembahasan bi atak kali tak cukeh bak dasar awai. Jadi hana ada kejut ili. Nyan menan pengalaman terakhir urusan dengan anak tikah. Kan tikah ya. Ada depu aja udah ya. Waqad samaituhu dan sungguh lembunan akan kitab Mustasfa. Nang sana konsin. Ke Mustasfa kadang ikut mau sakit amblain. Min ilmil usuli daripada ilmi usul. Wallahu ta'ala huwal mas'ul dan wallahu ta'ala huwal mas'ul. Dan bermula Allah Ta'ala itu yang dimohonkan, tempat termohon supaya memberi nikmat ianya Allah dengan taufik dan memberikan hidayah ianya Allah kepada jalan yang lurus. Wahwa dan dianya Allah dengan menijabah orang yang melaki itu yang hakik, yang layak juga. Nyan kabeh mukaddimah. Sadrul kitab li fahmil ma'ani. Ini permulaan kitab untuk memahami ma'ani. Ketahui olehmu sesungguh ini ilmu yang dinamakan dinamakan dengan ilmu usul fiqh. Sungguh kamu tertib akannya ilmu dan kamu pusapat akannya ilmu di dalam ini kitab. Wa banainahu dan kamu bina akannya kitab. Ateh saboh mukaddimah dan petboh kutub. Le kutub modali. Dunia dua boh kutub tak guys. Beno raya dunia pusat ji dua boh, utara saboh, selatan saboh. Kutub utara dengan kutub selatan. Tapi waktu sekarang ilmu usul fiqh le modali petboh kutub itu biat. Artinya yang ke berputar ilmu kenan kan punya kutub ini kan ya, jadi dua buah kutub titik yang putaran ji walau beranggapan raya dunia kena kembali jinya hino yang tukang mat ji. Jadi kan dua buah kutub lagi nyan. Jadi untuk ilmu usul fiqh ente akan kembali pembahasan yang banyak kepada petboh kutub. Jadi berkisar berputar pada petboh poros utama. Tatah al-muqaddimah Bono ini ilmu yang gepenan usul fiqh kamu pegat tertib dan kamu pesapat dalam kitabnya dan kamu bina akannya kitabnya di atas saboh muqaddimah dan petboh khutub. Bermula muqaddimah baginya khutub bagaikan tautiah dan tamhid. Saboh ciknya. Jadi ada yang dibahas dalam muqaddimah bagaikan tautiah, artinya sesuatu yang menjadi tangga untuk lepas tatamong ke dalam maksud.
Jadi tawakuf hendak tawakuf pembahasan peut boh, khutub beuna peut boh, tawakuf di atas atau pembahasan dalam mukaddimah. Wal akhtab dan bermula khutub yang peutnya dianya itu yang mensemuli di atas lubab yang bermaksud. Lubab adalah atau yang tujuan daripada sesuatu. Yang lagi menyota contohkan dengan bohu na tapih ilua na bru na atau yang ataunya yang maksud dengan lubab. Artinya leh tapinah yang hana perle yang perle nyan. Walaupun watai raya ji coba na ngan tapi tapihnya hana pakai lin untuk buang yang perle cok atau dalam. Jadi kutub yang peutnya nyan yang pokok pembahasan di dalam ilmu usul fiqh. Maka geberahnya adalah lubab nyan saripati yang gemaksud daripada ilmu usul fiqh. Dan hendak kamu sebut pada permulaan kitab akan makna usul fiqh dan ta'rifnya dan hakikatnya awalan pada kali pertama. Yang baiklah keleboh dengan datu pak cok. Makna taboh, had taboh, hakikat taboh. Wadena ka taboh tagai. Kan maknanya genyan hakikat, yang genyan had. Kemudian yang kedua, leh ta'rif usul fiqh ente kategori usul fiqh gejelaskan martabatnya usul fiqh. Martabat adapun derajat ilmu usul fiqhnya patuh. Dan nisbahnya ilmu usul fiqh kepada ilmu yang lain. Karena menyohanata nisbah lain pun derajat hana tadu. Kan manyang sesuatu ngan miyuk kampai tunjuk yang lain ni leh. Ada gli kan. Nyo tanyo manyang kau. Padahal ada mantau ada jalan ke puno si mantau. Hana manyang lom. Iku gli rok di. Nyo. Ka manyang. Adapun pede hawan, hayawan biasa idunya tak awan watu hebat diu awan ni. Berarti manyang tanyo ka. Jadi baru dah depu tanyo manyang wate ta nisbah antara posisi tanyo dengan posisi awan. Jadi wate kena pegah untuk martabat ilmu usul fiqhnya patuh, maka harus dibandingkan antara ilmu usul fiqh dengan ilmu yang lain. Kemudian lihnya yang padum ka pertama ge ta'rif. Nya di dalam bahasa likut benar tertib. Di dalam tertib usul fiqh pun nilai ge ta'rif. Alih ge ta'rif gejelaskan martabat dan nisbah. Yang kelih kaifiyat mencabeung. Kaifiyatu insyi'abihi. Yang kepubihi tiga tu lah. Insyi'abihi bihi. Tabah hendang je. Tabah hendang. Oh kajian. Baik lele dah. Kaifiyat mencabeungnya usul fiqh yang kalih ta'rif buno kepada ini mukaddimah dan khutub yang peut salisan nyan pada kali yang geleh. Ya, jadi baru dijelaskan dari ta'rif. Leh ge ta'rif dan kalih genyatakan martabat ilmu usul fiqh. Olehnya usul fiqh yang lagi yang kalih ta'rifnya. Kibanjara itu biat mencabeung na mukaddimah antara ta'rif usul fiqh dengan mukaddimah kiban hubungan. Khutub pertama, kedua, kele dan kepeut nyan kiban hubungan ji. Nyan akan dijelaskan pada kali yang keleh. Yang kepeut. Kemudian kaifiyat masuk sekalian aksamnya usul fiqh dan tafsilnya usul fiqh di bawah khutub yang peut. Rabi'an nyan kali yang kepeut. Menyebuno antara makna usul fiqh dengan limang boh ajza kitab mukaddimah khutub peut boh sadua leh peut jumlah limang. Hubungan antara ta'rif usul fiqh dengan limang bohnya kiban. Nyan pembahasan kali keleh. Pembahasan kali kepeut antara seluruh bab dan pasal yang dalam usul fiqh yang cukup jai hubungan dengan limang bohnya. Yang hubungan dengan mukaddimah, yang hubungan dengan pasal kutub pertama, nyan harat hubungan ji. Nyan juga jarang dalam pembahasan yang gerinci lagi nyan. Kemudian yang kelima wajah takluknya usul fiqh
dengan ini mukaddimah. Teh usul fiqh iwo. Kan takluk sekalian aksam usul fiqh dan tafsilnya dengan mukaddimah. Oh buno hanaruh mukaddimah. Yang keempat, kaifiat masuk sekalian aksam usul fiqh dan tafsilnya di bawah kutub yang peut. Kemudian yang kelima, wajah takluknya sekalian aksam dengan mukaddimah. Karena man peut bawah kutubnya menghubungan dengan mukaddimah memandum. Jadi harat hubungan ji. Jadi yang kenyan atau tertibnya tu nalimong bawah pembahasan. Yang pertama pembahasan ta'rif usul fiqh, yang kedua martabat, yang kele wajah bagi usul fiqh dalam mukaddimah dan peut bawah khutub, yang keempat wajah mencabang usul fiqh ke dalam limong bawahnya, hubungan dengan peut, hubungan dengan peut bawah khutub, kemudian hubungan khutub dengan mukaddimah. Tamong satu persatu. Bayanu haddi usulil fiqhi. Ini menjelaskan ta'rif usul fiqh. I'lam ketahui olehmu sesungguh gata tidak gata fahami makna usul fiqh selama hana gata tepu kali pertama makna fiqh ilefon. Karena kan usul fiqh asal daripada fikah. Fikah betanda tepu. Lagi cerita bunuh si bermula amel lagi dah nahu itu tertu. Amel hana mempuat, nahu hana mempuat. Ya jumlah haji tertu. Putra tertuhnya. Atau hana dah tepu sahaja. Kau jerat. Atau hana dah tepu sahaja yang kenyan tertu. Jadi hana kata fahami makna usul fiqh sebelum engkau mengetahui akan makna fiqh. Dan bermula fiqah ibarat daripada ilmu dan faham pada asal wada'. Adapun mengenai balogat. Secara bahasa fiqahnya adalah ilmu. Adapun fahamnya taban. Menyedih sering gekun wal fiqhu lughatan al-fahmu, dan menyota fahmu dengan ilmu sabar. Karena kesimpulan ji hasil surah ke dalam zihin, ke dalam jiwa. Man ilmu kan nyanti. Jadi sabar dua jinya. Yang kejip menyehino getulih haju ibarat daripada ilmu dan fiqah. Sehingga secara logat leboh kalimatnya ka taraduf. Fiqah, ilmu, faham nyan taraduf pada logat. Yuqalu dikatakan fulanon yafqahul khair wasyar. Si fulan mengerti, mengetahui ia akan kebaikan dan kejahatan. Artinya ya'lamuhu wa yafhamuhu. Mengetahui dan memahami akannya kebaikan dan kejahatan. Walakin dan tetapi jadi ianya fiqah dengan uruf ulama duduk kajit ke ibarat daripada ilmu dengan ahkam syar'iyah. Jadi ka khusus kon li mutla ilmu. Menyo secara logat bono fiqahnya ilmu. Duduk secara uruf ka dikhususkan kepada tepuah hukum syar'i tagai. Yang hukumnya subut bagi af'al mukallaf secara khusus. Mecih hukum syar'i yang subut pada perbuatan mukallaf. Nyan kenyan hagai yang kebenan dengan fiqah. Sehingga tidak diitlakkan kata-kata fiqah dengan hukum adat. Kon li fiqah faqih. Sehingga tidak diitlakkan secara hukum adat akan nama faqih di atas mutakallim. Padahal mutakallimnya kan urungna ilmu thid. Tetapi kata-kata faqih kakonli kepada mutakallim. Jadi orang yang mempunyai ilmu kalam hana gekun faqih ke orangnya. Gara-gara fiqah buno ka khusus ke tepuah hukum syar'i yang subut bagi perbuatan mukallaf. Jadi dari hinan kon ka khusus maka faqih khusus ke orang yang mempunyai ilmunya.
Tapi mio taco secara logat saban. Lagi pemakaian ulama kan lagi nyansi. Kan asaina ilmi apa saja maka ulama. Lagi ubut kamu zaman na truk surau reung kenal. Jadi saya perkenalkan beliaunya adalah sidra ulama di Amerika. Ya. Karena banyak ilmunya. Yang beda adanya pu ilmu. Jadi hanya gara-gara banyak ilmu langsung digunakan kata-kata ulama. Menyumenan fakih gitu takun fakih kepada orang yang berilmu apa saja. Tapi nyan secara logat, sedangkan ketika orang pakai istilah yang naba ulama, maka hanali iham kepada mutlak ilmi. Jadi yang terbayang jeno fakihnya orang yang mengetahui hukum syar'i bagi perbuatan mukallaf. Sehingga tidak diitlakkan dengan hukum adat akan nama fakih diartikan mutakallim. Dan kepada filosof falsafi, orang yang mempunyai ilmu filsafat, hana kebenan fakih. Wan nahwi, orang yang malim nahu. Dan muhaddis, orang yang malim hadis. Dan orang malim tafsir, hana kebenan fakih. Walaupun makna logat dibunuh ilmu. Tetapi khusus ianya fakih dengan ulama, orang yang malim dengan hukum syar'i yang subut bagi af'al insaniyah. Contoh hukumnya lagi wujub, hadar, ibahah, nadab, karahah. Dan lagi keadaan akad itu sahih, keadaan akad itu fasid dan batil. Dan keadaan ibadat tunai, qada dan model-modelnya. Nyan sagai yang gepenan dengan fakih ataupun hukum, yang contoh hukum buno. Dan hana khafi atih kata sesungguh bagi perbuatan itu juga ada hukum akli. Nah hukum akli yang subut pada perbuatan. Tapi kon fikah. Karena fikah hukum syar'i yang subut pada perbuatan. Pemana akliyah artinya hukumnya diperdapatkan dengan akal. Nah hukum yang subut kepada perbuatan tapi subut hukumnya kepada perbuatan dengan secara akal. Contoh, lagi keadaannya perbuatan itu a'rad. Perbuatan adalah arad, konzat. Perbuatannya arad. Jadi nyan hukum, saudukang hukum nyan akal. Nyan kon begah le Nabi. Begah le Nabi bahwa perbuatan tanyonya arad, kon. Tetapi nyan sesuatu yang diperdapatkan le akal. Yang kedua, perbuatannya qaimatun bil mahal. Qaimatan keadaannya af'al idang bak mahal karena jiharat miharat benar mahal tempat deng. Wa mukhalafatan lil jawahir keadaannya perbuatan mukhalafah bagi lil jauhar bagi jauhar. Kabutoi karena perbuatannya adalah arat maka jihnya mukhalafah bagi jauhar. Dan lagi contoh lom keadaannya hukum itu akwan. Akwan yang maksud harkat dan sukun. Menyuhidih akwan arba'ah harkat sukun gerak ijtima iftirak. Tapi ijtima dengan iftirak mungkin dua ji baksad. Nyo yang akwan bagi perbuatan harkat dan sukun. Dan model-modelnya nyan adalah hukum akli yang subut pada perbuatan. Asih bukai murneng. Wahai tulung tanya putruk habis. Ibu ke nanggro Eropa ada dua po. Kayak putu biangin tu uam. Pulalah. Wal arif bidzalika yusama mutakaliman. Dan bermula orang yang mengerti dengan demikian hukum akli yang subut pada af'al itu dinamakan mutakallim, kon gepenan faqih. Padahal dua-duanya ilmu. Tapi yang lagi bunuh karena fikah
khusus ke tepua hukum perbuatan, hukum syar'i lom. Hukum syar'i yang sebut pada perbuatan. Sedangkan hukum akli yang sebut pada perbuatan nyo hanya saja gebahas dalam ilmu kalam. Nyo arat, nyo zat yang buat ilmu tauhid. Adapun ahkamnya af'al, min haisu sesungguhnya af'al itu wajib, haram, mubah, makruh, sunan ataupun mandub ilaih, maka hanya saja ke wilayah li faqih akan bayannya, nyen kekuasaan daripada ulama fiqah. Fa idza fahimta hadza, maka apabila telah engkau fahami akan ini, maka faham digata sesungguh usul fiqh itu ibarat daripada dalil ini hukumnya. Jadi wate kalih jelas pengertian fiqah, maka wate gekeun asal fiqah, sedangkan fiqah benar adalah hukum syar'i yang subut pada perbuatan mukallaf. Asal jihta, asal syek kan mansya syek. Tempat itu biyat, pat itu biyat, perbuatannya wajib, perbuatannya haram, pat itu biyat, ba dalil syar'i. Karena hukum syar'i, menyomenan sumber hukum adalah dalil syar'i, maka dalil syar'i nyan kenyan asal bagi fiqah. Jadi makna usul fiqh putra dalil fiqah. Nyan manteng bereh dak lagi tertib kalimat geploh. Jadi usul fiqh ibarat daripada dalil ini segala hukum, dan yang kedua ibarat daripada makrifah wajah dalalahnya di atas hukum min haisul jumlah kon min haisu tafsil. Jadi yang gekeun usul fiqh, yang pertama dalil hukum, yang kedua tepua wajah dalalah dalil di atas hukum. Karena bandua-duanya jid ke asal. Dua perkara tianyo jid ke asal bagi fiqah. Fiqah benar ilmu tepua hukum syar'i. Tepuanya pertama benar dalil, yang kedua menyohana mufhum wajah dalalah, maka han mufhum hukum. Du murung han mufhum bahasa isyarat. Lebut pada surat beraya tu. Hai, mesti dah pegat menau. Hanum form. Maka hang gejak. Jadi dalil kana, panggilan kana, tapi hanum form. Pikir pegat cara menau. Jadi baru mufhum urangnya tahui. Pertama, benar dalil. Hanya dalil. Kedua, bu mufhum. Laginya kepua, menapua. Nyan mufhum wajah dalalah. Jadi na dalil hana mufhum wajah dalalah baksud idang igdenyo kahek kata me dalil urang tetap hana mufhum. Nya hana mufhum ah. Buat pegat mana bodoh haji pegat tidak. Padahalnya nyo kenyo larangan bek pebutnya, tapi le urang wade ge meno han mufhum, maka hana gedu pebutnya talarang. Menyemenan dua boh benar. Pertama benar dalil yang mendalalahkan kepada hukum, yang kedua benar mufhum wajah dalalah dalil. Dua bohnya tawakuh fiqah di atas ji. Maka dua bohnya gekeun usul fiqh. Cuman walaupun nanti yang pertama yaitu diri dalil nyan hanale dalam pembahasan tanyo dalam ilmu usul fiqh. Karenanya karena pembahasan secara terpisah. Dalil ente na ayat. Ayat si kana kasubut ubena dalil mutawatir kali ketulis dengan ayat itu. Oh hana mufhum kana tafsir yang khusus ilmunya tentang tafsir ayat. Oh na hadis kali na riwayat toh riwayat yang subut toh yang hana subut. Pengertian ji kana syarah hadisnya dengan apa itu. Nyo wajah dalalah dalil yang berleh saboh tu. Tetapi bahawa dua perkaranya usul fiqhnya hana bantah. Dua perkaranya usul fiqh. Pertama dalil, kedua tepua wajah dalalah dalil. Tapi yang maksud dengan ilmunya wajah dalalah dalil sagai.
Jadi wajah dalalah dalil di atas hukum min haisul jumlah kan min haisu tafsil. Kajian ini menyuati kalanya ada lanjut lagi. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi